Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa, mari kita mengobjektifkan pikiran kita. Mari melihat fenomena banyak orang mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi bagaimana kriteria ahlu sunnah wal jamaah? Apakah dia betul apa yang diucapkan dia sebagai seorang ahlu sunnah atau bukan? Ada fenomena di mana di negara kita orang mendeklirkan dirinya sebagai imam besar. Apakah konsep ini ada di ahlu sunnah wal jamaah? Jawabannya tentu tidak ada. Karena setelah Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ahlu sunnah wal jamaah tidak ada lagi orang yang memiliki hak prerogatif tunggal untuk menjadi pemimpin agama. Yang membedakan ini dengan Syiah dan lain-lainnya. Maka ketika ada orang mendeklirkan diri sebagai imam besar, itu jelas bukan faham ahlu sunnah wal jamaah. Kita sering tertipu dengan jargon-jargon, dengan propaganda-propaganda, tapi kita tidak mengerti secara keilmuan sebenarnya imam besar itu ada di mana. Kita cari di referensi beberapa firqah, itu juga tidak ada. Kalau toh ada, itu sistem imamah di Syiah, tapi dengan kategori dan kriteria yang sangat ketat sekali dan berkonsentrasi di Iran. Ada tahapan-tahapan pendidikan yang harus dilalui. Pertama harus lolos menjadi mullah, yang kedua ayatullah, lalu masuk ke dalam majlis ayatullah, dan terakhir dipilih menjadi ruhullah, ayatullah, seperti yang ada sekarang Ruhullah Ali Khamenei, yang dulu Ali Khomeini. Sehingga tidak sembarangan orang bisa diakui sebagai imamah atau kepemimpinan tunggal di dalam kelompok Syiah. Sekedar sebagai perbandingan bahwa konsep imam besar itu adalah tidak ada dalam pengakuan para ulama. Bahkan ini termasuk ar-ra'yul ghaliyah, atau pendapat yang terlalu mengunggul-unggulkan. Ini mengadopsi Syiah secara politik, tapi prosesnya individu mendeklirkan diri sebagai imam besar. Lalu siapa yang punya hak untuk mengangkat seseorang menjadi imam besar, itu juga perlu dipertanyakan. Kepemimpinan dalam ahlu sunnah wal jamaah ini adalah merupakan kepemimpinan berdasarkan
sosial kemasyarakatan, dan kontekstual. Tidak baku, misalkan mengangkat seorang mufti, mengangkat seorang imam besar, tidak ada dalam rumus kepemimpinan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada kitab Ad-Dinul Islamiyyu At-Ta'lif Asy-Syaikh Hasan Mansur, Al-Juz'us Tsani. Secara detail dibahas di dalam halaman 63 sampai 75. Dan yang keterkaitan dengan hal ini sampai halaman 85. Kami tidak bahas semuanya, satu poin saja tentang kepemimpinan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak tertipu dengan orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innamal khilafatu wa innamal khilafatu mas'alatun ijtimaiyatun umraniyatun wujibat lil qiyami ala tanfidil ahkami wal muhafadzati ala masalihin nas. Persoalan kepemimpinan baik di dalam agama maupun di dalam sistem sosial, politik ataupun pemerintahan di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ijtimaiyatun, umraniyatun, kontekstual. Ya, jadi tidak baku. Sejauh mana konsensus masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat dan tempat masing-masing, itu menjadi acuan di dalam memilih kepemimpinan. Wujibat lil qiyami, diwajibkan untuk didirikan, ala tanfidil ahkam, atas terlaksananya hukum, ahkam, ya, hukum-hukum, wal muhafadzati ala masalihin nas, dan untuk menjaga atas kemaslahatan umat manusia. Jadi berdasarkan kajian-kajian sosial empirik, bukan atas dasar doktriner seperti apabila ada mengangkat satu orang pemimpin tunggal. Inilah mengapa NU sebagai basis utama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia tidak pernah tergiur dengan organisasi-organisasi yang mendeklirkan diri dengan model kepemimpinan imam besar. Jadi harap maklum, kita memang berbeda. Kalau konsep imamah di dalam Syiah bisa kami bacakan, wa syi'atu ta'ifatun ughrimat bi hubbi Aliyin karramallahu wajhah. Syiah adalah sebuah kelompok yang sangat mencintai, ughrimat, ya, syadidul hub, dengan kecintaan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa ta'assabat lahu ay ja'alahu imaman ay sayyidan wali abnaihi, dan terhadap keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kepemimpinan ada haknya kepada Sayyidina Ali serta keturunannya. Inilah konsep Syiah. Wa hiya fi haqiqatihi wa hiya fi haqiqati amriha hizbun siyasiyun kana yad'u ila khilafati Aliyin.
Dan Syiah itu sebenarnya adalah persoalan urusan politik atau partai politik yang mengajak kepada kepemimpinan Sayyidina Ali wa yaqulu innahul ahaqqu biha, dan mereka berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu orang yang paling hak untuk menjadi khalifah atau menjadi imam atau sayyid. Walakinnahu akan tetapi al-qaul atau kelakuan khallatas siyasata biddin, mencampur adukan antara politik dan agama, liqawwiya da'watahu, untuk memperkuat misi-misi mereka, wa ja'ala, dan menjadikan min istiqaqi aliyin wa abnaihi al-khilafata aqidatan diniyatan lahu. Dia menjadikan kekhususan hak terhadap Sayyidina Ali dan keturunannya sebagai pemimpin, bahkan menjadi bagian daripada akidah agama. Wa madzalika minal aqaidid diniyati, yang sebenarnya sedemikian itu bukanlah bagian daripada akidah, tapi ini paham dari Syiah, kita nggak ikut-ikutan. Yang menjadi sorotan kita adalah ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah tapi meniru gaya Syiah, tapi hanya sepotong-sepotong. Proses untuk menjadi seorang imam tidak dilalui sebagaimana seorang imam yang ada di Iran. Tahu-tahu muncul mendeklarkan diri sebagai imam besar, harus diikuti orang yang lain. Tidak sepaham, dianggap tidak senang dengan dzurriyyah, dianggap melawan dengan Islam. Inilah hanya sekedar jargon-jargon politik, ya, sebuah propaganda untuk mencapai tujuan politik, bukan untuk memperjuangkan agama. Mungkin ini ya sekelumit bagaimana kita semakin dewasa untuk tidak gampang percaya dengan orasi-orasi, dengan bualan-bualan orang-orang di medsos ataupun di lapangan, tapi kita merujuk kembali kepada teks-teks hasanah-hasanah keilmuan yang sudah diberikan kepada ulama unas salaf. Kita tinggal baca, kita tinggal untuk menganalisa, kita tinggal menjalankan apa yang sudah diterangkan, sudah dikarang mengenai tentang tafsir-tafsir daripada Al-Quran dan Sunnah yang disodorkan kepada kita untuk kebaikan bersama, bukan untuk ta'assub, menjadikan orang lain sebagai tuan, sebagai pendoro, yang lain harus tunduk. Bukan seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.